Allah, ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang pertama kali. Afwan. Yang dekat dulu. Ya. Bukan di estafetin. Satu lagi tadi. Ya. Ada nggak yang kesini bawa full tim keluarganya? Oh banyak, Masya Allah. Ini panitia tolong pilihin yang mana aja nih. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum? Apaan Ustaz? Satu lagi. Yang mana? Boleh? Sekarang ada yang baru nikah? Ada yang baru nikah? Ayo, jangan malu-malu. Ada yang ngaku. Antum baru nikah? Masya Allah, barakallahu fiik. Walam Ustaz. Bungkusnya sih beda Ustaz. Oh iya, untuk jamaah yang ada di dalam, ini Masya Allah di luar numpuk nih. Alhamdulillah bisa lebih merapat lagi. Di sini kayaknya bagian depan masih agak lowong. Supaya teman-teman kita bisa lebih merapat lagi. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khair. Nah, kalau tadi yang baru nikah, kalau sekarang ada yang masih jomblo? Ustaz, pada pede sekali dia yang jomblo-jomblo Ustaz. Jomblo stiker dulu, ya lumayan. Jomblo. Dibagiin aja, dibagiin. Bagi-bagi Afwan, dibagiin aja. Siap. Ya, bagi. Anda juga mau menyampaikan terima kasih banyak jazakumullah khairan untuk yang sudah support. Ada HM Tour Travel, ada Davin Store, Baso Mas Tato, Dolphin Printing, dan juga Asil TV. Terima kasih banyak. Sekali lagi siap-siap kita akan melanjutkan kajian dari Ustadz Maududi Abdul Hafizahullah Ta'ala. Dan siapapun nanti yang jawab pertanyaan dari Ustadz, insya Allah kalau masih ada hadiah bakal kita kasih hadiah. Jadi semangat untuk menjawab. Tafadhol untuk dilanjutkan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kembali kepada surat Muhammad ayat yang ke-12, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, memberikan kabar namun di dalamnya ada perintah dan ada larangan, namun didatangkan dalam bentuk kabar, berita, news. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini kabar, namun di dalamnya ada perintah. Perintah kepada kita yang membaca ayat ini atau mendengar ayat ini, hiduplah engkau untuk bertungkus lumus di dalam iman dan amal saleh.
Hiduplah engkau, jadikanlah hidupmu dengan orientasi yang paling besar, paling utama dari hidupmu adalah untuk mewujudkan iman dan amal saleh. Dan untuk itulah manusia hidup. Dan untuk itulah manusia dihidupkan. Kalau dia hidup untuk iman dan amal saleh, lihat firman Allah tadi dalam surat Wat-Tin. Dalam surat At-Tin. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau engkau hidup untuk beriman dan amal saleh, untukmu pahala, ganjaran tak terputus di dalam surga. Di dalam surga Allah akan memberikan ganjaran dari iman dan amal salehmu itu, ganjaran yang tak terputus. Percaya tidak percaya, ma'asyarul muslimin wal muslimat, solat kita tadi, solat isya atau solat maghrib kita tadi, kita tidak tahu diterima Allah atau tidak. Namun kita bicara seandainya, sekiranya Allah terima. Dan itu tentu harapan kita. Dan itu permohonan, permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak seorang pun di antara kita yang boleh mengatakan ibadah saya telah diterima oleh Allah, nggak boleh. Dia hanya boleh berharap harapan yang besar, ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata, seandainya, sekiranya solat maghrib kita tadi, solat isya kita tadi diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, termasuk majlis taklim kita ini, datang dari rumah menimba ilmu, asal dengan jangan niat dapat hadiah, sengaja bawa satu tim agar dapat hadiah. Mulai tahu nih pertanyaan-pertanyaan jejak sahabat kayak begini nih, bawa satu tim full. Semoga enggak ya. Kalau Allah terima, sekiranya, seandainya Allah terima, ganjaran solat maghrib, ganjaran solat isya, ganjaran majlis taklim ini, itu di surga Allah tak terputus. Kita nggak tahu Allah buat kenapa untuk kita. Seandainya, kita akan bermain seandainya ya, sekiranya, dan itu tidak mustahil. Seandainya diterima dan seandainya kita dimasukkan Allah surga, dan itu tentu harapan kita dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu doa kita. Seandainya seperti itu, maka pahala solat maghrib tadi, pahala solat isya tadi, dan pahala nuntut ilmu sekarang ini dan yang tadi, sekiranya diterima oleh Allah, Allah berikan ganjaran di dalam surga yang ada dalam ayat surat Muhammad ini, digabungkan dengan surat At-Tin tadi, pahala selama-lamanya. Seandainya dengan solat tadi Allah buatkan untuk kita istana di surga, istana itu untuk selama-lamanya. Kalau di dalamnya penuh dengan perabot-perabot mewah, emas dan perak selama-lamanya. Sekiranya itu adalah tanaman-tanaman yang Allah tanamkan untuk kita di surga nanti, dengan pahala maghrib dan isya tadi, maka tanaman itu untuk selama-lamanya, berbuah selama-lamanya, dinikmati kapanpun selama-lamanya. Jadi tidak hanya sebuah ganjaran pahala yang diterima oleh Allah dan selesai, dinikmati kapanpun selama-lamanya, ajrun ghairu mamnun. Ganjaran yang tak pernah terputus. Sekiranya itu adalah buah-buahan diberikan oleh Allah kepada kita di surga, buah-buahan itu untuk selama-lamanya. Pohon itu tumbuh selama-lamanya dan buahnya selama-lamanya, kapan mau kita ambil, dan tak pernah terputus. Bejana-bejana itu selama-lamanya buat kita. Ranjang-ranjang dipan-dipan yang mewah itu selama-lamanya buat kita. Oleh karena itu orang yang beriman dan beramal soleh, hidupnya di permukaan bumi untuk itu. Maaf, orang yang bermuslim hidupnya untuk beriman dan beramal soleh. Lihat biografi Rasul kita tercinta dan simak biografi para sahabat, kita tahu makna ayat ini. Lihat bagaimana Rasul kita hidup. Bertungkus lumus dalam iman dan amal. Lihat bagaimana para sahabat Nabi, murid-murid Rasulullah SAW hidup. Radhiyallahu anhum ajmain. Bagaimana hidup mereka untuk bertungkus lumus untuk iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Jadi kalau dikatakan gaya hidup, inilah gaya hidup orang yang beriman.
Inilah gaya hidup orang yang bertakwa, inilah gaya hidup orang yang muslim, ini gaya hidup orang-orang yang benar gaya hidupnya. Hidupnya untuk iman dan amal saleh. Jadi kalau ada pun cibiran-cibiran dari luar, ejekan-ejekan dari luar, tudingan-tudingan dari luar, biarkan. Selagi Anda benar-benar hidup untuk Allah dengan mengikuti Rasul Anda, maka Anda telah berjalan di atas cara hidup yang benar, gaya hidup yang benar. Dan kita harusnya bangga punya style hidup untuk iman dan amal soleh. Bangga. Bangga yang bukan sombong ya. Bangga yang bukan sombong. Beda loh bangga sama sombong. Bahagia yang bukan angkuh. Kenapa? Digabungkan Allah dalam orang yang beriman dan amal soleh. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 103, walau annahum amanu wattaqaw, sekiranya mereka mau beriman, mau bertakwa, lamathubatum min indillahi khairun, lamathubatun min indillah, benar-benar pahala dari Allah itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun, andai mereka mengerti, andai mereka tahu, andai mereka faham, andai mereka berilmu, andai mereka mengerti ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala dan mengerti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pahala yang Allah berikan untuk mereka dari keimanan, dari ketakwaan yang mereka lakukan, itu lebih baik dari segala-galanya, lebih baik daripada apa yang diinginkan manusia di atas dengan dunianya. Karena ayat sebelumnya Allah bicara orang yang transaksi demi harta, menjual iman mereka untuk mendapatkan kenikmatan dunia, ayat sebelumnya. Dan di ayat ini Allah mengatakan, andai mereka mau beriman, andai mereka mau bertakwa, pahala yang Allah siapkan untuk mereka jauh lebih baik, andai mereka mengetahuinya. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas, Allah bicara tentang Qarun dan kesombongannya ketika dia mempertontonkan hartanya kepada manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang ke 79 dan 80. Ceritanya adalah Qarun, di dalam ayat itu Qarun pamer harta. Qarun pamer harta. Manusia paling kaya sedang pamer harta. Bukan keluar dengan kendaraan mewah, bukan. Tapi memang membuat parade, membuat iring-iringan ingin memamerkan hartanya. Bisa dibayangkan betapa mewahnya iring-iringan itu, parade itu, pawai itu. Pawai orang paling kaya sedang pamer harta. Allah mengatakan manusia terbagi dua. Sebahagian manusia, dan itu bukan manusia yang dipuji oleh Allah, orang yang mengidam-ngidamkan harta seperti harta Qarun. Ayat 79 itu. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya, berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Andai saya juga diberikan, andai kita juga diberikan seperti yang diberikan kepada Qarun. Ngidam-ngidam punya harta seperti harta Qarun. Itu mirip antum yang ngidam-ngidam mobil-mobil artis. Itu mirip. Atau jangan artis lah, orang-orang luar sana. Ya, bintang-bintang, entah bintang lapangan hijau, entah bintang apa, entah bintang film, kafir, punya harta yang banyak, dipertontonkan mobil mewahnya, rumah mewahnya, lalu mulai menghayal andai saya juga punya gitu. Mirip, itu mirip dengan itu. Mirip sekali.
Allah mengatakan, ya, itu pencinta-pencinta dunia. Menghayal-hayal harta seperti yang dimiliki oleh Qarun. Oleh karena itu saya mengatakan kepada terutama anak muda, jauhi majalah, jauhi berita-berita tentang orang punya harta segini, mobil mewahnya begini, rumah mewahnya begini. Sekarang kan lagi tren-trennya itu pamer-pamer harta. Ya. Kemudian konten-konten nyari-nyari rumah-rumah orang yang mewah-mewah gitu kan. Untuk apa dilihat? Untungnya untuk antum apa? Paling hebat antum merasa diri antum kere, udah itu. Udah itu paling hebat. Makin rajin antum dengar itu, makin antum nyesali hidup antum. Aduh, hidup kayak gini, hidup orang kayak begitu. Untuk apa? Lalu ngayal-ngayal punya harta seperti itu, punya rumah seperti itu, punya kendaraan seperti itu, dan semacamnya. Dan itu belum ada apa-apanya dengan harta Qarun loh. Yang antum melihat, yang antum pamer, yang dipamerkan orang itu, yang dibuat konten oleh orang itu, nggak ada apa-apanya dengan harta Qarun. Harta Qarun itu kata Allah, wa inna mafatihahu latanu bin usbati ulil quwwah. Wa inna mafatihahu latanu bin usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudang harta Qarun itu diangkat beberapa orang punya tenaga ekstra, nggak kuat. Itu baru kuncinya, belum hartanya. Seandainya satu gudang ini ya sebesar ruang sholat kita ini aja, misalnya berapa kali berapa ini, 14 kali 14 kali ya, atau 15 kali 15. Seandainya satu gudang harta Qarun itu aja sebesar musola masjid kita ini, dan penuh dengan rak-rak, di atasnya emas ditumpuk, udah berapa hartanya? Kuncinya masih bisa diangkat pakai jari kelingking. Nah, kumpulkan kunci-kunci itu. Setelah dikumpulkan kunci-kunci gudangnya, diangkat oleh beberapa orang, nggak sanggup. Bukan beberapa orang saja, beberapa orang yang punya tenaga ekstra, kata Allah. Uli kuwah. Diangkat beberapa orang oleh atlet angkat berat, nggak kuat. Tuh hartanya Qarun yang sedang dipamerkan. Soal wajar orang ngidam gitu. Soal wajar orang ngiler. Oh, dipamerkan, nampak di depan mata, bukan di layar kaca. Artinya kewajaran orang ngidam harta Qarun pada saat nonton harta Qarun itu lebih wajar daripada antum yang nonton. Soal wajar. Dia lihat langsung loh. Tapi tetap dihina oleh Allah dengan mengatakan qala alladziina yuridunal hayatad dunya. Berkata orang-orang yang menginginkan dunia, berkata pencinta-pencinta dunia. Lihat ayat setelahnya. Wa qala alladziina utul ilma, berkata orang yang diberikan ilmu, wailakum thawabullahi khairun. Salah kalian, enggak benar kalian. Pahala yang Allah siapkan itu lebih baik daripada harta Qarun. Coba lihat. Indahnya iman dan amal saleh. Sehingga pahala dari iman dan amal saleh lebih baik daripada Qarun dan perhiasan Qarun. Maka sholat maghrib, sholat isya dan pengajian kita ini kalau diterima oleh Allah dan dihadiahkan surga dan kita menikmati di surga, itu saja lebih baik daripada harta Qarun. Ngapain ngajar-ngajar lagi? Ngapain ngidam-ngidam lagi? Ya. Baik, ini yang beriman dan beramal soleh. Lihat apa yang terjadi kepada orang yang tidak beriman dan beramal soleh, lalu bagaimana gaya hidupnya. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Adapun orang-orang kafir, mereka hidupnya bersenang-senang. Mereka hidupnya makan-makan seperti makan-makannya hewan ternak, seperti bersenang-senangnya hewan ternak. Wan naru mathwal lahum, neraka tempat kembali untuk mereka.
Di dalam ayat ini khabar, berita. Tapi di dalamnya ada larangan. Jangan kamu hidup seperti mereka. Kalau yang di atas di dalamnya ada perintah, hiduplah seperti mereka. Kalau di bawah larangan. Adapun orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, yang tidak beriman dengan hari akhir, hidupnya tidak untuk ketakwaan dan keimanan dan amal saleh. Apa hidup mereka? Apa ya gaya hidup mereka? Gaya hidup mereka bersenang-senang, happy-happyan. Oleh karena itu, pencinta pesta orang kafir. Dan siapa yang berusaha mengikuti derap langkah mereka? Lihat, orang kafir itu paling suka party. Semua dipartiin. Hari lahir dia dipartiin, lahir anaknya dipartikan, hari pernikahan dia dipartikan. Betul tidak? Hari ini, hari cinta, hari hantu. Hantu juga dipartikan, subhanallah. Kenapa? Karena hidup mereka untuk itu memang. Hidup mereka itu sukanya ngumpul, pesta, ketawa, diiringi dengan nyanyian, musik, diiringi dengan biduan-biduan wanita. Itu dari zaman dahulu sampai sekarang begitu-gitu aja. Cuman mungkin variannya berbeda-beda, tapi ya gitu-gitu aja. Dari dahulu bukannya nggak ada tempat orang dugem. Ada. Tempat orang ngumpul lalu dinyanyikan, kemudian biduan wanita berjoget-joget di tengah mereka. Dari zaman Rasul udah ada. Walau namanya bukan apa? Saya sampai lupa namanya, apa namanya? Diskotik. Walau namanya bukan diskotik. Tapi ya kelakuannya ya begitu gitu. Bernyanyi, ketawa, makan-makan, khamar, biduan wanita, seterusnya. Begitu gaya hidup mereka bersenang-senang. Gaya hidup orang beriman untuk bertungkus lumus, beriman beramal saleh. Sementara mereka enggak, gaya hidupnya untuk bersenang-senang. Cari duit ya untuk bersenang-senang. Lalu untuk apa lagi? Untuk makan-makan. Antum silahkan lihat. Cari restoran lezat mahal. Udahlah lezat tambah mahal. Kalau antum tidak percaya, silahkan pergi ke sana dan lihat ketika jadwal makan siang. Yang banyak datang itu, mayoritas mereka punya ciri penduduk surga atau punya ciri-ciri penduduk neraka. Coba lihat saja. Persis seperti yang Allah katakan, hidup mereka untuk makan-makan, untuk senang-senang. Bukan nggak boleh, bersenang-senang boleh, tapi ada batasannya. Dan bersenang-senang orang yang beriman itu pun ala kadar. Tidak menjadi kebiasaan hidup, tidak menjadi harian. Rasul juga kadang duduk bersama para sahabat tapi diskusi. Namun kadang-kadang Rasul juga bergurau, tapi tidak banyak. Nggak banyak. Rasul itu saking jarangnya ketawa, itu hadis-hadis tentang ketawanya Rasul bisa dihitung jari. Itu saking jarangnya ketawa. Yang biasa itu Rasul itu tersenyum. Waktu kalau tersenyum kebiasaan harian Rasul kita tercinta SAW. Tapi kalau ketawa enggak. Hadis-hadis tentang ketawanya Rasul cuma sedikit. Kenapa? Karena Rasul hidupnya beriman, beramal soleh, beriman, beramal soleh, beriman, beramal soleh. Antum kalau baca biografi Rasul dari, terutama di kota Madinah, itu setiap bulan perang, setiap bulan perang, setiap bulan perang. Setiap bulan nyusun pasukan perang, pergi berperang, nyusun pasukan perang, kirim pasukan perang. Itu baru dari satu perang saja. Belum sholatnya Rasul, belum baca Qur'annya Rasul, dan yang lainnya. Di perang Khandaq, ya, di perang Khandaq, kita tahu perang Khandaq tahun berapa? Tahun berapa perang Khandaq tahun berapa wahai kaum muslimin? Tahun berapa Hijriah? Berapa? Hah? Satu lah, antum bilang 5-7 itu, masya Allah jawabannya. Jawabannya benar-benar anu banget, politis banget. Pilih satu,
5 sampai 7, 5, 6, 7 berarti ada 3 tahun. Tuh antum pilih yang mana? Hah? 5, barakallahu fiik. 6. Perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Lihat bagaimana bertungkus lumusnya Nabi dan para sahabat. Ketika itu kita tahu Madinah sedang paceklik, kehabisan makanan, manusia sedang dalam keadaan, kaum muslimin dalam keadaan lapar, Nabi dan para sahabat. Kesempatan emas digunakan oleh orang Yahudi, berangkat ke kota Mekah, mengatakan kondisi umat Islam begini, saatnya mereka digempur. Dan mereka nggak akan sanggup perang, karena mereka lagi kelaparan. Datanglah kalian dengan pasukan terbaik kalian, nanti dari belakang kami akan datang juga dengan pasukan kami. Kalian serang Muhammad, kami dari belakang menyerang Muhammad. Pokoknya kali ini strategi terakhir berhadapan dengan Muhammad. Muhammad akan habis sampai ke akar-akarnya. Berangkatlah Quraisy dengan pasukan besar. Rasul ketika tahu Quraisy berangkat melalui wahyu yang sampai, dan Rasul tahu nggak mungkin perang, mungkin. Para sahabat kelaparan. Orang lapar lemah, betul tidak? Akhirnya Rasul kumpulkan para sahabat, diskusi, kita akan bagaimana. Ketika itulah Allah memberikan ide dari melalui Salman Al-Farisi, di negeri kami kita bentengi diri kita pakai parit besar yang sulit untuk dilewati kendaraan. Kalau manusia yang lewat susah payah dia baru sampai ke atas, jadi dibuat parit yang sangat besar, dalam yang hewan nggak bisa lewat, manusia kalau lewat susah sampai turun naik ke atas susah lagi. Jadi orang Arab cuman taunya membentengi diri dengan bangunan ke atas. Benteng bangunan ke bawah mereka nggak tahu. Nggak pernah ada dalam sejarah mereka. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat pilih tempat yang strategis di kota Madinah. Dapatlah Jabal Sala. Dari belakang mereka membentengi dirinya dengan Jabal Sala, Bukit Sala, dan dibuatkanlah parit dari ujung Bukit Sala ke ujung Bukit Sala, begitu, dengan parit yang besar untuk benteng pertahanan dari depan, dari belakang dengan bukit gunung yang tidak terlalu besar. Ketika orang Quraisy datang, mereka mengatakan hadi khud'atum lam ta'rif al-Arab, ini adalah tipu muslihat perang yang orang Arab nggak pernah tahu, benteng ke bawah gitu. Alhasil yang ingin saya katakan adalah diriwayatkan dalam kisah Nabi dan para sahabat sedang menggali parit itu. Kata para sahabat Nabi SAW, kami datang pagi hari bekerja sampai sore hari menggali tanpa makan apapun. Udara dingin. Antum bisa bayangkan enggak? Perjuangan hidup. Hidup untuk beriman dan beramal saleh. Yang antum harus pahami dalam kisah itu, hidup untuk beriman dan beramal saleh. Hari ini kami datang pagi hari bekerja sampai sore hari, pulang tanpa makan apapun. Besok datang lagi. Pagi hari sampai sore bekerja, menggali tanpa makan apapun. Besok datang lagi, bekerja dari pagi sampai sore, bekerja tanpa makan apapun. 3 hari berturut-turut nggak ada makan apapun yang masuk dalam perut kami dalam bekerja itu. Coba lihat bagaimana perjuangan orang yang beriman hidup ketika bersama Rasul kita tercinta sallallahu alaihi. Udara dingin, semakin gampang lapar. Disuruh bekerja di udara dingin dalam keadaan lapar berhari-hari tanpa makanan. Kita pengajian aja pakai hadiah loh. Belum bekerja gitu. Antum diundang kerja nggak pakai makan, cukup sekali ini diundang. Jangan undang saya untuk kedua kalinya. Coba lihat tuh bagaimana Nabi dan para sahabat hidup. Perjuangan hidup untuk iman dan amal soleh. Bertungkus lumus untuk iman dan amal soleh. Ada seorang ibu punya makanan khusus sedikit saja untuk 2 orang. Untuk 2 orang, ada beberapa butir kurma untuk 2 orang aja.
dititipkan ke anak perempuannya, tolong pergi ke ayahmu, kasih makanan ini, dan katakan ke ayahmu bagi 2 dengan ommu. Maka anak itu pun berangkat ke tempat Nabi dan para sahabat menggali parit. Dari Masjid Nabawi ke sana sekitar 2 km atau 2,5 km. Dari Masjid Nabawi ke Jabal Salah. Maka berangkatlah Khawlah binti Bashir. Berangkat Khawlah binti Bashir, bawa sedikit makanan, dan ibunya berpesan, tolong jangan sampai orang lain tahu kamu bawa makanan. Bawa kurma. Karena ya cukup untuk 2 orang aja, ada beberapa butir kurma saja. Maka berangkatlah Khawlah, menyelip-nyelip di antara orang yang sedang bekerja, mencari ayahnya dan mencari adik ibunya, Abdullah ibn Rawaha, untuk dititipkan makanan itu. Begitu lihat oleh Rasul dipanggil, ta'ali ya Khawlah, sini ya Khawlah. Bawa apa? Rasul, ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa apa wahai Khawlah? Sahabat jujur, Rasul ada sedikit makanan untuk ayah saya dan khal saya Abdullah bin Rawaha. Kata Rasul, sini, taruh di sini makanannya. Makanan yang beberapa butir kurma itu saja dibentang oleh Rasul SAW. Kata Rasul, panggil seluruh yang bekerja suruh makan. Panggil seluruh yang bekerja suruh makan. Datanglah yang kerja itu. Setiap kami ambil kurma, ada kurma lagi di situ. Setiap kami ambil kurma, ada kurma lagi di situ. Setiap kami ambil kurma, ada kurma lagi di situ. Salah satu mukjizat Rasul kita tercinta, sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ala kulli syai'in qadir, fa'alul lima yurid. Allah Maha bisa atas segala sesuatu dan berbuat apapun yang Dia mau. Innama kana amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau berkehendak akan ada kurma tanpa pohon. Akan ada buah kurma tanpa pohon kalau Allah berkehendak. Nggak ada sulitnya bagi Allah menciptakan diri kita yang penuh dengan sains rumit saja Allah ciptakan, apalagi hanya mendatangkan kurma tanpa pohon. Cuman orang ateis zaman sekarang mencoba untuk mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada titik Allah nggak sanggup. Itu hati-hati dengan pola pikir ateis zaman sekarang. Mereka sok pinter, sok jenius, sehingga nyari-nyari pertanyaan yang membuat akhirnya Allah nggak mampu. Allah sudah tunjukkan bahwa Allah Maha bisa segala sesuatu, tapi mereka gimana ya? Ingin membawa manusia kepada pemahaman melalui cara berpikir bahwa nggak ada Rob pencipta, bumi ini ya tercipta begitu saja. Lalu kemudian ketika diceritakan Allah begini-begini, mereka cari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada titik Allah nggak bisa. Di antara pertanyaan yang masyhur dari orang ateis apa? Bisakah Allah ciptakan sebuah benda yang Allah nggak sanggup mengangkatnya? Ya kan? Dikatakan ya salah, dikatakan nggak bisa, dikatakan bisa salah, dikatakan nggak bisa juga salah. Ini cerdas kebablasan sehingga sesat. Cerdas kebablasan sehingga sesat. Namun bagi orang yang benar-benar cerdas, terlihat kebodohannya bukan cerdas. Terlihat kebodohannya bukan cerdas. Allah kalau sudah bisa cipta, pasti bisa ngangkat. Mencipta aja bisa. Mencipta lebih rumit daripada ngangkat nggak? Kalau bisa dicipta, berarti bisa diangkat. Antum bisa nggak ngangkat gunung? Nggak bisa, apalagi nyiptakan gunung. Ngangkat aja nggak bisa. Gitu loh. Menciptakan itu lebih rumit daripada ngangkat. Kalau Allah bisa menciptakan, apalagi ngangkat. Paham nggak sih? Udah. Anda mau ngomong apa kok kesini tadi ngomongannya? Bertungkus lumusnya Nabi dan para sahabat. Bertungkus lumusnya Nabi 3 hari 3 malam nggak makan apa-apa dan pulang dalam keadaan lapar, bekerja pagi hari sampai sore nggak makan apa-apa, bekerja, istirahat, capek, kerja lagi, istirahat, capek, kerja lagi, capek, istirahat, kerja lagi. Subhanallah. Dan
itu kondisi yang sangat luar biasa rumit, perang yang sangat luar biasa rumit yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat. Sudahlah Quraisy datang dengan 10.000 atau 12.000 pasukan, di belakang orang Yahudi berkhianat di kota Madinah, sehingga pasukan yang ada dibagi dua antara menjaga yang ada dengan yang di Yahudi Bani Quraidah, sampai Nabi SAW dan sampai Allah menggambarkan wazul zilu zilzalan syadida, digoncang dengan goncangan yang sangat hebat Nabi dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ala kulli hal, begitulah kehidupan Nabi dan para sahabat. Lihat hidup mereka, pelajari biografi hidup mereka, antum akan melihat mereka hidup untuk Allah dengan sunnah Rasulullah dan hidup untuk bertungkus lumus. Umar bin Khattab semenjak menjadi pemimpin itu jarang tidur. Jarang tidur. Kenapa? Umar mengatakan, kalau saya tidur di siang hari, saya melalaikan tugas saya kepada rakyat. Kalau saya tidur di malam hari, saya melalaikan tugas saya kepada Rob saya. Gimana saya mau tidur? Kalau Umar bin Khattab bertemu tidur di siang hari, itu bukan tidur, ketiduran. Di siang hari ya, kalau malam memang ada jatah untuk tidur, tapi tidak banyak, karena beliau akan beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Itulah para sahabat, sedikit tidur. Kalau kita kan sedikit. Kalau sahabat Nabi sedikit tidur gitu. Memang sedikit tidurnya. Kalau kita nambah satu, sedikit tidur. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Adapun mereka orang yang kafir, hidupnya untuk bersenang-senang. Lihat tempat maksiat, tempat happy-happyan. Namanya pun pakai happy. Ya kan? Namanya pun pakai kalimat happy dah. Jadi apapun slogan-slogan untuk ngajak kita enjoy, ngajak kita pokoknya happy party, dan coba lihat maksiat. Karena begitu gaya hidup mereka, pola hidup mereka adalah itu. Mata manusia mengira mereka bahagia dengan itu. Jangan salah lihat, hidup tidak akan nyaman dengan hal yang seperti itu. Wa ya'kulun, hidup mereka untuk bersenang-senang, hidup mereka untuk makan-makan, kama ta'kulul an'am, bagaikan makannya hewan ternak, bagaikan bersenang-senangnya hewan ternak. Wan naru mathwal lahum. Di dalam ayat ini ada perintah di dalam Allah, jangan sampai kamu masuk neraka gara-gara hidup di dunia bersenang-senang, gara-gara hidup di dunia makan-makan. Hidup itu untuk ibadah, hidup itu untuk melakukan ketaatan, hidup itu untuk memperbanyak gudang pahala akhirat, bukan memperbanyak dan memperluas gudang harta dunia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ayat yang terakhir dalam surat Al-Anfal. Bukan Al-Anfal, berarti Al-An'am. Al-A'raf, maaf. Al-A'raf 179. Ini penilaian Allah terhadap orang yang derajat hidupnya Allah turunkan seturun-turunnya. Top paling rendah, top paling rendah udah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am 179, Al-A'raf 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh kami isi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati namun tidak memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tak mendengar. Lihat apa yang terjadi. Ulaika kal an'ami, mereka bagaikan hewan ternak. Mirip ayat tadi dalam Al-Quran surat Muhammad tadi. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana makan dan bersenangnya hewan ternak. Hidup bagaikan hewan. Hidup untuk dunia, karena memang
Hewan hidup tidak ada akhiratnya. Mereka hidup untuk dunia, makan, minum, berkeluarga, punya pasangan, punya anak keturunan. Pagi-pagi pergi, pulang sore dan semacamnya, berkumpul bersama, berjalan bersamanya, untuk itu hidup hewan. Maka manusia hidup bukan untuk seperti itu. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka bagikan hewan ternak, lihat setelahnya bahkan balhum adall, justru bahkan mereka lebih hina dari hewan ternak itu. Alangkah manusia hinanya manusia yang Allah berikan kepada mereka status lebih hina dari hewan ternak. Lihat asfala safilin yang ada dalam surat At-Tin yang tadi kita bacakan. Thumma radadnahu asfala safilin. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang yang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari hari akhirat, hidupnya untuk dunia. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Jazakallah khairan Ustaz. Kita masuk ke sesi pertanyaan dari yang ditulis Ustaz ya. Nah, betul. Bismillah. Ustaz, mohon nasihatnya untuk saya yang susah beribadah padahal selalu berdoa. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Penghalang ibadah adalah maksiat. Penghalang ibadah adalah maksiat. Kalau ujung meja ini atau ya meja kecil ini ujungnya adalah bernama ketaatan ibadah dan ujung yang di sebelah sini bernama maksiat, antum mengatakan sulit beribadah, artinya antum jauh dari ibadah. Sulit beribadah artinya jauh dari ibadah. Ketika antum jauh dari ibadah, otomatis dekatnya ke maksiat. Kenapa susah beribadah? Karena dekat ke maksiat. Karena dia adalah dua kutub yang saling tarik menarik. Dan antum berada di antara keduanya. Dan sebahagian manusia memang benar-benar sangat dekat kepada ketaatan. Sebagian manusia benar-benar sangat dekat, bahkan masuk ke dalam lumpur maksiat itu sendiri. Kita berada di sini. Ketika kita merasakan diri kita jauh dari ibadah, satu lagi harus dilihat. Apa yang kita lakukan daripada maksiat. Karena Allah menjauhkan kita dari ibadah karena kedekatan kita dengan maksiat. Hentikan maksiat itu. Putuskan hubungan Anda dengan maksiat itu. Agar kemudian setelah itu Anda jauh dari maksiat itu. Kalau bisa sendiri, alhamdulillah. Gak bisa sendiri, cari kawan. Karena dengan kawan kita lebih kuat. Dengan teman kita lebih kuat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, cari orang yang satu visi untuk ibadah, yang betul-betul ingin menata diri untuk ibadah. Sehingga antum pertama kali terpengaruh oleh dia untuk ketaatan yang mereka lakukan. Karena as-sahibu sahib, sahabat itu punya daya tarik untuk menarik kita kepada apa yang dia lakukan. Sahabat itu menarik, kata orang Arab, as-sahibu sahib. Menarik, teman itu akan menarik kita kepada apa yang dia lakukan. Maka cari teman-teman yang mengarahkan kita, mendekatkan kita kepada ketaatan, menjauhkan kita daripada kemaksiatan. Kalau kita tidak bisa berjuang sendiri. Kenapa pengajian itu agak semakin semangat kita? Karena pergi rame-rame, ngumpul rame-rame, ada semangatnya. Hitung dari tadi sampai sekarang udah berapa jam ini kita ngumpul? Antum jam berapa sampai di masjid ini tadi? 5:30, 6:30, 7:30, sekarang 7:30, 3 jam loh. Berat kalau tidak sendiri akan berat. Duduk antum sendiri baca Quran dari 5:30 sampai 7:30, berat. Tapi karena bareng-bareng ada nyamannya.
Kenapa di antara ibadah dalam agama Allah adalah berjamaah, sholat berjamaah, berpuasa sama-sama, umat Islam sama-sama berpuasa, lebih ringan daripada berpuasa sendiri-sendiri. Maka seperti yang anak katakan tadi, ketika antum merasakan diri antum sulit untuk beribadah, lihat lagi apa maksiat yang menarik antum dekat kepadanya. Itu biasanya ketemu. Ya. Kalau itu ketemu, putuskan itu dulu, lawan. Kalau nggak bisa sendiri, cari kawan. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon bertanya, ana safar naik kereta api mulai pada asar sampai kota tujuan waktu isya. Lebih baik atau afdol mana ana sholat maghrib di kereta api sambil duduk atau menjamak sholat maghrib di waktu isya di kota tujuan? Jazakallahu khair. Kira-kira kalau berangkatnya asar sampainya isya itu berapa kilometer? Kira-kira? Lebih dari 100. Lebih daripada 100. Wallahu alam. Sudah terhitung panjang perjalanan antum. Kalau perjalanan panjang walaupun waktunya singkat, itu dihitung musafir. Tapi kalau perjalanannya singkat dan waktunya pendek, itu tidak dihitung musafir. Makanya saya ingin melihat panjangnya itu tadi. Kalau musafir, maka afdolnya yang paling ringan bagi antum yang mana? Kalau musafir, yang paling afdol, yang paling ringan. Bagi antum yang paling ringan yang mana nih? Sholat di atas kereta atau sholat di tempat tujuan? Tempat tujuan, berarti itu yang paling afdol. Kalau seandainya dalam sebuah perjalanan yang paling ringan bagi antum sholat di atas pesawat dibanding di tempat yang dituju, sholat di atas pesawat. Karena yang paling afdol bagi seorang musafir, yang paling ringan dari dua ibadah yang akan dia kerjakan. Mana yang paling ringan? Yang paling ringan itu yang paling afdol. Kenapa? Karena agama kita punya sebuah hal kaidah yang luar biasa. Segala sesuatu yang rumit Allah permudah dengan rukhsah. Ketika sudah Allah permudah dengan rukhsah, Allah ingin kita mengambil rukhsah itu. Karena Allah ingin meringankan. Ambillah kategori ringan yang diringankan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Maka kalau musafir, apapun musafir, cari yang paling ringan untuk musafir itu yang mana? Yang paling gampang mengerjakannya yang mana? Yang paling gampang itu yang paling afdol. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah serta seluruh kaum muslimin senantiasa berada dalam lindungan, pertolongan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustadz, apakah seseorang yang mendapati dalam kehidupannya serba telat, baik itu telat lulus, telat bekerja, telat menikah, bahkan telat bertaubat, hal ini disebabkan gaya hidupnya yang terbiasa menunda-nunda kebaikan dan kurangnya memohon pertolongan kepada Allah? Mohon nasihat dan solusinya Ustadz. Jazakallahu khair. Kita tidak bisa pastikan, karena manusia berada pada aneka ragam biografi hidup yang bervariasi. Bahkan ada orang yang taubatnya itu beberapa saat akan mati. Antum tahu kisah di Sahih Bukhari tentang orang yang telah membunuh 99 orang lalu ingin bertaubat. Antum namakan mereka telah taubat enggak? Sesuai dengan nama yang ada, dengan penamaan yang ada di pertanyaan tadi. Dia ingin taubat, cari orang, diarahkan kepada seorang ahli ibadah tapi tidak ahli ilmu. Diceritakan dosanya telah begini. Orang yang sudah pernah membunuh 99 itu artinya dosanya bukan hanya sekedar membunuh loh. Itu sudah bergelimang dengan aneka ragam dosa lain. Karena dosa membunuh adalah dosa yang paling membutuhkan keberanian berbuat dosa. Banyak orang berbuat dosa-dosa lain tapi membunuh dia belum berani. Artinya kalau dia sudah membunuh, itu orang dosa yang lain sudah dia lakukan. Coba perhatikan. Orang kalau sudah sampai dosa kepada berani dosa membunuh, itu biasanya yang lain-lain gampang oleh dia. Yang namanya zina, yang namanya khomar, yang namanya berantem, yang namanya carut marut, sumpah serapah itu sudah makanan harian. Bunuh aja udah
apalagi yang lain gitu loh. Sementara yang dia bunuh 99. Antum bayangkan aja. Ketika dia ceritakan dosanya kepada ahli ibadah yang bukan ahli ilmu, ahli ibadah itu mengatakan, terlalu berat dosa kamu. Nggak ada lagi orang kayak kamu ini, kayaknya nggak bisa taubat lagi. Marah dia, dibunuhnya orang itu. Genap 100. Kata para ulama, di situ seseorang harus pandai melihat situasi dan kondisi. Baru saja pembunuh ngomong, antum memberikan sesuatu yang membuat dia marah, kena bunuh, gitu loh. Salah satu petikan hadis itu adalah lihat situasi dan kondisi mau ngomong itu. Antum ngomong sama pembunuh, marah-marah sedikit dia bunuh, antum berikan dia jawaban yang membuat dia marah. Gak ngerti strategi berbicara. Dibunuhnya ahli ibadah itu. Lengkap dengan membunuh ahli ibadah, lengkap 100. Ingin taubat lagi, ya, ingin taubat lagi. Tanya, di mana ada yang mengarahkan saya kepada taubat? Ditunjuk seorang alim, ahli ilmu, dan ditanyakan kepadanya. Kata ahli ilmu, tidak ada yang menghalangi engkau dari taubat. Tak ada yang menghalangi dirimu dari taubat. Engkau bisa taubat. Wah, bahagia dia. Bisa, dosa saya bisa dia. Bagaimana caranya? Udah diajarkan caranya, dan kemudian dikatakan kepadanya, kalau kamu serius taubat, tinggalkan kampung ini. Kampung itu dia centengnya di situ loh, Pak. Dia orang baganya di situ, itu dia. Yang lain tuh anggota semua itu. Biografinya di situ, teman-temannya di situ, teman mabuknya, teman yang lain di situ. Tinggalkan, pindah ke kampung lain. Di situ engkau beribadah kepada mereka, bersama mereka di sana. Karena dia serius, dia lakukan. Karena dia serius untuk itu, dia lakukan. Dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan kawan-kawannya, dia tinggalkan biografi hidupnya, dia tinggalkan tempat-tempat yang biasa menjadi tempat nongkrongnya. Lalu apa? Lalu dia pindah ke kampung sebelah. Belum lagi sampai kampung sebelah, meninggal. Sehingga malaikat rahmat dan malaikat azab beda pendapat. Malaikat rahmat ingin ngambil, kata malaikat azab, ini milik saya. Kata malaikat rahmat, enggak, ini milik saya. Dia datang menghadap Allah dengan hati yang ingin bertaubat. Kata malaikat rahmat, dia milik saya. Kata malaikat azab apa? Enggak. Dia milik saya. Dia belum beramal baik apapun, dia milik saya. Lihat. Akhirnya diterima Allah atau tidak taubatnya? Diterima Allah apa tidak? Akankah orang seperti ini kita anggap telat? Enggak. Yang benar itu adalah kalau kita wafat husnul khatimah berarti belum telat. Itu yang benar. Jadi nggak ada kata terlambat. Sebagaimana kita yang masih hidup belum ada yang lebih duluan, nggak ada. Kenapa? Belum tentu siapa yang sampai garis finish. Yang sampai ke garis finish duluan, garis finishnya adalah wafat husnul khatimah. Wafatnya husnul khatimah. Berarti dia sampai garis finish duluan. Berarti dia lebih dulu sampai daripada kita. Kita ini nggak ada jaminan, nggak ada yang bisa menjamin. Kita berharap, iya, meminta kepada Allah, iya, itu di antara doa kita, dan di antara doa kita yang paling banyak minta diwafatkan Allah di atas husnul khatimah. Tapi pasti tidak. Kita harus khawatir terus di masa yang akan datang apalagi yang akan terjadi, di masa yang akan datang apalagi yang akan terjadi. Sehingga kita minta terus kepada Allah untuk hati ini ditetapkan di atas ketaatan, hati diarahkan kepada kebaikan dan kebajikan dan amalan saleh. Supaya apa? Supaya fitnah-fitnah ke depan tidak membuat kita hanyut ke dalam kemaksiatan itu. Jadi tidak ada kata terlambat. Masa lalumu jangan sedihkan. Karena Allah tidak pernah memandang masa lalumu. Allah hanya memandang dirimu di saat engkau wafat. Maka perbaiki masa yang akan datang, masa lalu itu akan menjadi sebuah kenangan yang hanya dikenang saja dan tidak perlu untuk dijadikan membuat hati bersedih. Wallahu a'lam. Syukron, jazakallahu khair Ustaz. Ustaz mau izin pertanyaan langsung Ustaz?
Boleh, silakan. Silakan dari Ahwat, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustadz. Iya. Afwan bila pertanyaan ini di luar topik. Izin bertanya, apabila kita sholat beda lantai dengan Ikhwan, Ahwat di lantai atas, Ikhwan di lantai bawah, apakah posisi saf Ahwat harus tetap di belakang saf Ikhwan? Syukran, barakallahu fikum Ustadz. Oh, saat bubar. Bukan, gimana? Jelasin. Saf sholat kayaknya. Saf sholat Ustadz. Iya. Agak menggema jadi kurang jelas. Ulangi lagi, ulang. Saf sholat. Apabila kita sholat beda lantai dengan Ikhwan, Ahwat di lantai atas, Ikhwan di lantai bawah, apakah posisi saf Ahwat harus tetap di belakang saf Ikhwan? Oh, baik. Baik, barakallahu fiik. Atau boleh sejajar? Ya, baik. Di saat sudah beda lantai, nggak ada masalah. Karena yang tidak boleh itu adalah melewati imam. Jadi seperti yang di atas sekarang, ya, ada sayap kiri, sayap kanan kan? Sehingga ketika diisi saf itu sejajar dengan safnya kaum laki-laki, nggak ada masalah karena sudah beda lantai. Dan kalau seandainya di satu lantai yang sama, afdolnya tidak wajib, afdolnya di belakang Ikhwan. Wallahu a'lam. Nah. Untuk Ikhwan ada yang mau bertanya langsung? Satu pertanyaan terakhir kali ya? Ya, satu pertanyaan terakhir. Aldo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang telah antum berikan pada kami semua. Semoga Allah senantiasa jaga antum dalam kebaikan dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin. Mungkin pertanyaan ana bukan pertanyaan, lebih ke ana minta nasihat Ustaz kepada antum, terkhususnya buat para pemuda gitu. Mereka tuh sekarang gitu, kami gaya hidup tuh bukan lagi berpegang kepada iman atau juga amal soleh, Quran, sunnah, tapi sudah teralihkan kepada hal-hal yang lain. Misalkan hal-hal yang misalkan meniru orang kafir dari segi gaya hidup, fashion, baju, makanan, dan gaya bicara hal yang lainnya Ustaz. Jangankan buat mengikuti gaya hidup, beriman dan amal soleh Ustaz, baca Quran saja enggak, ke masjid enggak, dan hal yang lainnya yang termasuk kepada maksiat, menyalahi sunnah dan ketetapan Allah Ustaz. Mohon nasihat agar senantiasa beribadah dan senantiasa berpegang teguh kepada iman dan juga amal soleh. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini nyuruh anak ngulang kajian. Itulah isi kajian dari tadi. Isi kajian kita dari tadi itu ngajak kita untuk bertungkus lumus dalam iman dan amal soleh. Masuklah di dalamnya untuk para pemuda, untuk yang nggak muda lagi, untuk yang akan muda. Masuk semuanya. Dan itu syumuliyatul Islam. Agama Islam itu universal untuk semua bisa dengar. Ya, jadi sebenarnya kajian anak dari awal sampai akhir A to Z ini adalah untuk itu. Mari kita hidup untuk bertungkus lumus di dalam iman dan amal soleh. Wahai kaum muslimin, termasuk Anda, wahai para pemuda yang masih jomblo. Ya, kalau ingin dispesialkan tinggal nambah-nambah aja kok. Wahai Anda yang sudah tua, masa sih tua masih ingin dunia lagi kan gitu. Wahai Anda yang pemuda, ingat, yang tua yang dulunya ngejar dunia, sekarang nyesal. Jangan Anda nyesal seperti mereka nyesal. Tuh banyak contohnya yang hidup amburadul hidupnya untuk dunia, kemudian entah apa-apa yang dia kerjakan daripada maksiat, sekarang tobat. Dengarkan rintihan penderitaannya ketika dulu berbuat maksiat, dengarkan rintihan penyesalannya. Itu semuanya pelajaran bagi kita untuk tidak hidup seperti mereka. Coba lihat betapa nyesalnya orang yang hidup yang sudah hanyut di dunia tato, sehingga mentato bahagian, sekarang taubat. Coba nyesalnya gimana coba.
Mau diapain lagi tuh tato yang di badan itu? Disembunyikan susah. Tapi mau tidak mau. Akhirnya yang ada adalah menyesal dengan apa yang telah dilakukan di masa lalu. Dan yang lain banyak sekali yang lainnya. Dengarkan cerita orang yang taubat. Pertama yang didengarkan adalah penyesalan dia atas apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Yang kedua, dengarkan ketika dia dulu bertungkus lumus di dalam apa yang antum sebut tadi, hidup mereka juga nggak nyaman kok. Nyaman itu hanya fata morgananya saja. Yang diketahui orang sekarang hidup paling nyaman, orang hidup selalu berpesta, hidup bertumpus, hidup terkenal, hidup banyak harta, rumah mewah. Misalnya begitu. Coba tanya mereka, hidupnya nyaman enggak? Enggak juga. Mereka kenapa pergi ke tempat-tempat dugem, kenapa pergi ke tempat-tempat karaoke? Karena di rumah udah enggak nyaman. Karena tidak nyaman di rumah maka ke sana. Itu hakikat kejadiannya. Tapi bagi orang yang enggak pandai melihat, mereka hidup bersenang-senang, mereka hidup untuk ini. Padahal kalau dikaji secara dalam, justru karena mereka tidak nyaman di rumah, pergi ke sana untuk nyaman. Awal-awal sih nyaman, akhirnya nggak nyaman juga gitu. Ini cerita dari mereka-mereka yang sudah bertaubat, menceritakan bagaimana penderitaan hidupnya di tengah gemerlapnya dunia, namun hati yang gersang, hati yang serba galau, dan itu sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi nasihat yang tadi semuanya untuk semua kita, termasuk para pemuda. Ya, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang yang Allah letakkan pembatas sehingga dia tidak terkena teriknya panas matahari di padang mahsyar adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dan kembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang-orang yang ingin mendapatkan naungan matahari padang mahsyar. Wahai para pemuda, jadilah orang-orang yang ingin mendapatkan teduhan dari Allah dari panasnya matahari padang mahsyar. Cukup satu ini kemuliaan yang antum dapat berikan untuk diri antum luar biasa. Orang pada keringatan, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai pinggang, ada yang keringatnya sampai leher, ada yang kelelep dengan keringatnya sendiri, sehingga kalau mau bernapas jinjit baru dapat nafas. Sementara antum, kalau antum pemuda yang taat dan patuh kepada Allah di dunia pemuda, di masa muda itu ada penghalang sehingga antum tidak terkena teriknya panas matahari di padang mahsyar. Matahari Bandung saja siang udah panas, sementara jarak antara kita dengan matahari entah berapa juta kilometer, Allahu alam. Begitu panasnya, bayangkan kalau matahari itu hanya 1 mil di atas kepala kita di padang mahsyar, berapa panasnya. Maka hiduplah untuk taat dan patuh kepada Allah. Kalau toh pun Anda pemuda, siapa yang jamin antum sampai tua? Ada nggak yang jamin sampai tua? Nggak ada. Kematian nggak pernah menilai umur. Kematian datang seketika, diperintahkan Allah, nggak hitung muda tua. Apalagi di zaman sekarang, sarana-sarana yang membuat kita mati banyak. Listrik, kendaraan, itu bisa membuat kita mati kan? Gempa bumi, apalagi tsunami, masya Allah, barakallahu fiik, tsunami, banjir, termasuk begal, ya kan? Itu sarana-sarana yang membuat kita cepat mati. Sehingga zaman sekarang itu sangat dekat dengan kematian. Antum di atas pesawat, itu jarak antum dengan kematian hanya 1 konsleting listrik. Konsleting listrik 1, mati sudah. Alangkah dekatnya kita dengan kematian sekarang, sehingga tidak ada lagi yang namanya pemuda atau tidak pemuda sekarang. Dekatnya dengan kematian itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang hidup untuk beriman dan beramal saleh. Hidup tidak untuk dunia. Justru dunia Allah ciptakan untuk kita. Jangan kita hidup untuk dia. Maka jadikanlah dirimu penguasa dunia. Apa maksud penguasa dunia? Dunia yang datang kepadamu, kamu yang perintahkan. Fulan, kamu ke sana. Wahai harta, kamu ke sini. Kamu simpan untuk hutang yang belum saya bayarkan. Kamu berangkat ke sana, kamu berangkat ke sini. Perintahkan harta itu. Jangan Anda yang diperintah oleh harta.
Kita melihat orang yang memandikan mobilnya di waktu maghrib, dianya belum mandi. Dan gak sholat maghrib. Coba lihat. Memandikan mobil di kala maghrib, dianya belum mandi. Lebih dulu mandi mobil daripada kamu. Siapa yang diciptakan untuk siapa gitu loh. Nah kalau itu mobil, bayangkan kalau hewan ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang wafat di atas husnul khatimah. Semoga Allah yang mempertemukan jasmani kita di masjid ini pada kesempatan kali ini. Semoga Allah pertemukan kelak kita di surganya bersama Nabi kita tercinta dan orang-orang yang telah mendahului kita dengan iman dan ketakwaan dan amal saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Buat teman-teman, ada pengumuman dulu sedikit buat yang tadi dapat hadiah yang baru nikah. Tolong hubungi panitia ya karena ada sesuatu. Buat teman-teman terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk kajian-kajian rutin kita berikutnya. Tetap semangat. Semoga antum semua selamat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.